Nah, sekarang bahan magnet. Nah, bahan magnet itu nanti ada bahan magnet yang keras, sama nanti ada yang lunak. Kalau yang keras itu, jadi nanti dia tuh sulit nih dibikin sama magnet. Tapi setelah menjadi magnet tuh dia sifat kemagnetannya itu bakal tahan lama gitu. Sedangkan kalau yang lunak kebalikannya, dia gampang dibikin magnetnya, tapi nanti sifat kemagnetannya dia bakal cuma sebentar doang. Nah, kalau buat yang keras itu contohnya kayak apa sih namanya, baja, campuran logam dan besi, alkomax ya, campuran logam sama besi itu. Nah, jadi yang keras itu adalah baja, sedangkan kalau yang lunak itu biasanya besi. Nah, makanya baja itu disebut sebagai apa ya namanya ya, ibu lupa apa sih, jadi tetap gitu, kekal kalau baja, sedangkan kalau besi itu dia cepet hilangnya. Nah, sifat kemagnetan dapat dihilangin nih dengan cara dibakar, dibanting-banting, dipukul. Terus magnet diletakin juga pada solenoida, terus dialirin listriknya bolak-balik. Kan kalau yang ini mah dia dialirin listriknya searah, kalau ini nanti bolak-balik. Terus bentuk-bentuk magnet itu bisa macam-macam. Yang pertama ada jarum, terus ada yang bentuknya batang, ada yang bentuknya ladam atau kayak tapak kuda. Terus nanti ada juga lingkaran atau donat. Nah, sifat gaya tarik menarik pada magnet ini itulah sifat gaya tarik antar kutub magnet identik dengan sifat gaya tarik antar muatan-muatan listrik. Nah, jadi nanti antar kutub sejenis akan saling tolak menolak, sedangkan kalau yang tidak sejenis atau yang berlawanan dia akan saling tarik menarik. Nah, terus gaya magnet itu dapat menembus suatu benda. Nah, bergantung pada besar gaya magnet itu sendiri. Misalkan nih di sini tuh ada kertas nih, ini magnet dia bakal tarik menarik gitu. Kayak gitu ya. Terus biasanya utara itu keluar, sedangkan kalau selatan itu masuk ya. Kalau utara berarti nanti si medan magnetnya itu keluar, terus selatan aja dia masuk ke selatannya gitu ya. Jadi utara keluar, sedangkan selatan masuk. Oke. Nah, terus nanti ada yang namanya magnet elementer. Nah, jadi magnet elementer ini tuh bahwa magnet itu disusun oleh sejumlah besar magnet-magnet kecil yang disebut sebagai magnet elementer. Jadi awalnya nih, kan kalau ini tuh nanti dalam magnet itu ini magnet elementernya nih, tanda panah ini ya. Nah, itu tuh banyak nih, tapi dia apa ya, rapih gitu, searah gini. Misalkan yang panahnya ini yang paling atas ini adalah utara, berarti yang ini selatan gitu ya, berarti hadapnya ke sini. Nah, sebelum jadi magnet, itu tuh nanti tuh dalam bendanya tuh kayak gini nih, jadi berantakan. Makanya pas digosok nih, pas digosok, lama-kelamaan tuh misalkan yang ini utara ya tadi, yang paling atasnya ini utara, sedangkan yang kakinya ini adalah selatan. Nah, pas kesiniin, kan ini utara, ini selatan kan, otomatis pas di kayak gini-giniin, si selatan bakal narik yang utara dong, mau gak mau nanti dia bakal rapih gitu kayak gini, oke? Nah, terus nanti ada lagi yang namanya medan magnet. Nah, medan magnet itu adalah daerah atau di sekitar magnet yang masih apa namanya, terpengaruh oleh daya tarik magnet. Nah, medan magnet ini nanti ditimbulkan oleh benda magnetik sama arus listrik. Nah, medan magnet nanti digambarin dengan garis gaya magnet yang disebut spektrum magnetik. Nah, contohnya kayak gini. Ini kan utara keluar, terus dia masuk. Nah, ini tuh garis gaya magnetnya. Oke. Nah, next, terus nanti garis gaya magnet itu adalah garis hayal yang menggambarkan medan magnetnya. Nah, itu nanti ada lintasan kutub utara magnet-magnet kecil bila dapat bergerak dengan bebas, selalu memancar dari utara ke selatan, dan dia nggak pernah kepotong gitu. Ciri-cirinya nanti garis-garis gaya magnet tidak pernah saling berpotongan, terus garis gaya magnet selalu keluar dari utara magnet dan masuk ke selatan magnet, sama kerapatan garis-garis gaya magnet ini menunjukkan kuatnya. Jadi makin rapet itu berarti makin kuat si kekuatan magnetnya, tapi kalau misalkan makin renggang itu makin lemah. Nah, terus nanti ada medan magnet di sekitar kuat berarus. Nanti ada percobaan Oersted. Kalau percobaan Oersted itu nanti kayak gini ya. Oke, nanti kita kasih kalau yang Oersted. Nah, hasil dari percobaan Oersted itu di sekitar penghantar kawat yang dialiri arus listrik terdapat medan magnet. Terus arus medan magnet bergantung pada arah arus listrik yang mengalir dalam kawat. Nah, kalau percobaan Lorentz itu nanti ada timbul gaya yang apa sih, yang timbul gitu, ada gaya yang timbul pada penghantar berarus listrik di dalam medan magnet. Nah, kalau Lorentz itu harus ada penghantar, terus penghantar berarus listriknya berada dalam medan magnet. Nah, nanti buat yang apa sih, Lorentz ini tuh nanti akan diambil lah kaidah tangan kanan. Nah, kaidah tangan kanan itu buat nentuin arah gaya magnetiknya. Yang pertama ada arah ibu jari menunjukkan arah arus listrik, yang ibu jari ini arah I. Terus telunjuknya ini berarti kuat medan magnetnya, sedangkan dorongan telapak tangan menunjukkan arah gaya Lorentz. Oke. Nanti nah kayak gini ya.
Nah, ini I, ini B, sedangkan ini gayanya. Nah, nanti rumusnya itu F sama dengan B kali I kali L sin theta. Nah, sinnya itu biasanya kalau buat yang SMA, SMP mah ininya dianggapnya 90. Sedangkan sin 90 itu kan 1, jadi nggak dimasukin. Jadi F sama dengan B kali I kali L aja gitu. Nah, B-nya itu kuat magnet, I-nya itu adalah kuat arus, L-nya itu adalah panjang si penghantarnya gitu ya. F-nya berarti kuat apa sih gaya magnetnya. Oke. Itu untuk gaya Lorentz.